Halo semuanya, perkenalkan saya Maria Adriani Asi, NIM 22120095 dari kelas A193, Program Studi Gizi Program Sarjana Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Respati Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang patofisiologi ulkus diabeticum. Oke, sebelum kita ke patofisiologi ulkus diabeticum, sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa sih ulkus diabeticum itu. Ulkus diabeticum atau ulkus kaki diabetes merupakan salah satu komplikasi kronik diabetes mellitus yang sering dijumpai dan ditakuti oleh karena pengelolaannya sering mengecewakan dan berakhir dengan amputasi bahkan dengan kematian. Yang berikutnya adalah faktor risiko. Faktor risiko yang pertama adalah penderita diabetes lebih dari 10 tahun. Kemudian jenis kelamin laki-laki, kontrol gula darah yang buruk, adanya komplikasi kardiovaskular, retina, dan ginjal. Selanjutnya adalah penyebab. Yang pertama adalah diabetik neuropatik. Diabetik neuropatik merupakan salah satu manifestasi dari diabetes mellitus yang dapat menyebabkan terjadinya luka diabetes. Pada kondisi ini, sistem saraf yang terlibat adalah saraf sensori, motorik, dan autonom. Neuropati perifer adalah penyakit diabetes mellitus dapat menimbulkan kerusakan pada serabut motorik, sensorik, dan otonom. Yang kedua adalah perifer vascular disease. Pada perifer vascular disease ini terjadi karena adanya arteriosklerosis dan ateosklerosis. Pada arteriosklerosis terjadi penurunan elastisitas dinding arteri, sedangkan pada ateosklerosis terjadi akumulasi plak pada dinding arteri berupa kolesterol lemak, sel-sel otot halus, monosit, fagosit, dan kalsium. Faktor yang mengkontribusi antara lain perokok, diabetes, hiperlipidemia, dan hipertensi. Yang ketiga ada trauma. Penurunan sensasi nyeri pada kaki dapat menyebabkan tidak disadarinya trauma akibat pemakaian alas kaki. Trauma yang kecil atau trauma yang berulang, seperti pemakaian sepatu yang sempit, menyebabkan tekanan yang berkepanjangan dapat menyebabkan ulserasi pada kaki. Yang keempat adalah infeksi. Infeksi adalah keluhan yang sering terjadi pada pasien diabetes mellitus. Infeksi biasanya terdiri dari polimikroba. Hiperglikemia merusak respon imunologi. Hal ini menyebabkan leukosit gagal melawan patogen yang masuk. Selain itu, iskemia menyebabkan penurunan suplai darah yang menyebabkan antibiotik juga efektif sampai pada luka. Yang berikutnya patofisiologi. Ulkus diabetik terbentuk dari berbagai mekanisme patofisiologi dan neuropati diabetik yang merupakan salah satu faktor yang berperan menurunnya input sensori pada ekstremitas bawah, menyebabkan kaki mudah mengalami perlukaan dan cenderung berulang. Selain neuropati, komplikasi diabetes yang lain adalah vaskulopati, baik pada mikrovaskular maupun makrovaskular. Hal ini menyebabkan aliran darah ke ekstremitas bawah berkurang dan terhambatnya tekanan oksigen gradien di jaringan. Keadaan hipoksia trauma berulang ini menyebabkan ulkus berkembang menjadi luka kronis. Yang terakhir ada tata laksana. Yang pertama, kendali metabolik. Pengendaliannya sebaik mungkin seperti pengendalian kadar glukosa darah, lipid, albumin, hemoglobin, dan sebagainya. Yang kedua, kendali vaskular. Perbaikan asupan vaskular biasanya dibutuhkan pada keadaan ulkus iskemik. Yang ketiga, kendali infeksi. Jika terlihat tanda-tanda klinis infeksi, harus diberikan pengobatan infeksi secara agresif. Yang keempat, kendali luka. Pembuangan jaringan terinfeksi dan nekrosis secara teratur harus dilakukan dengan baik. Yang kelima, kendali tekanan. Mengurangi tekanan pada kaki karena dapat menyebabkan ulkus. Yang keenam, penyuluhan.
dengan memberikan edukasi mengenai perawatan kaki secara mandiri. Sekian penjelasan dari saya tentang ulcus diabeticum. Semoga bermanfaat. Terima kasih.